begini di setelah kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini setelah kelas yang melelahkan dan setelah melalui aktivitasnya masing-masing kita berkumpul kita masih diberi kesempatan untuk membahas suatu topik ini. Sebenarnya topik ini adalah topik yang memang menjadi bagian dari pembahasan di POV akhir-akhir ini ya. Yang memang kok bisa dibilang memang ini relevan banget kok dengan keadaan zaman sekarang, yaitu terkait anxiety and fear, kecemasan dan ketakutan. Dan di gambar yang saya pakai untuk display di cover ini adalah sebuah ledakan nuklir, bom atom. Dan kita tahu kalau misalnya bom atom itu adalah bom yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga bisa menghantarkan apapun yang ada di sekelilingnya. Terus apa hubungannya? Karena kita tahu ketakutan itu sering menjadi seperti bom atom dalam kehidupan kita. Jadi bom atom itu menghancurkan dan mengacaukan konsentrasi kita. Karena karena kekhawatiran ini kita jadi sulit ngapain. Kita sulit buat melakukan hal produktif. Karena terfokus pada ledakan yang ditimbulkan kepada hidup kita akibat dari kekhawatiran yang kita punya. Nah, sekarang kita mau bahas anxiety and fear itu apa sih dan dampaknya itu terhadap kehidupan kita itu bagaimana? Jadi next, William. Next dong. Oke. Mungkin kalau penjelasan yang gue kasih hari ini akan berbeda ya dibanding penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh teman-teman sebelumnya yang pernah sharing soal topik ini, di mana mereka kan lebih membahasnya itu dari sudut pandang psikologis ataupun dari sudut pandang self development. Sedangkan mungkin karena latar belakang gue dari HI, dari international relations, sama juga fokus ke kajian keamanan dan pertahanan, mungkin gue bakal memberikan pandangan alternatif terhadap apa sih itu sebenarnya yang menyebabkan anxiety and fear. Jadi kalau dalam politik internasional dikenal kalau misalnya ada yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu apa? Ketidakpastian itu adalah kekhawatiran tentang adanya ancaman-ancaman atau threat. Ancaman-ancaman itu ada sesuatu yang kita persepsikan, yang kita menilai misalnya ancaman itu akan membuat kita kehilangan hal-hal yang kita punyai, yang tampaknya kita bukanlah sesuatu yang kita merasa kita berhak hidup dengan itu. Makanya security itu atau keamanan itu didefinisikan oleh Mas Ali Wibisono ya, salah satu dosen Departemen HI itu sebagai bebas dari rasa cemas, kekhawatiran karena terpenuhi kebutuhan hidup. Dan itu membuktikan kalau misalnya kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi, maka kita akan merasa tidak aman. Karena tidak aman inilah yang kemudian akan mendorong anxiety, kekhawatiran dan fear atau ketakutan. Dan Barry Buzan, juga seorang ahli hubungan internasional, menyebut misalnya keamanan itu bukan sekedar kita hidup aja, tapi survival plus. Misalnya kita hidup, tapi kita juga ingin bekerja. Kita hidup, kita ingin bisa makan. Kita hidup, kita ingin bisa punya teman. Jadi keamanan itu bukan hanya kita hidup saja, tapi keamanan itu adalah ketika kita bisa mendapatkan apa-apa yang sudah kita butuhkan. Tapi karena kita tidak bisa menjamin misalnya semua keamanan kita terpenuhi, maka kita itu hidup dalam ketidakpastian atau uncertainty. Di tengah ketidakpastian itu, kita melihat misalnya ada kekhawatiran akan sesuatu yang menyebabkan kita merasa tidak aman. Kayak misalnya, ini pandemi kapan selesainya sih? Atau mungkin kayak gimana kalau nilai gua di ujian kemarin jelek gitu. Dan itu membuktikan kalau misalnya ketidakamanan itu akan ada salah satu efek yang ditimbulkan karena ketidakpastian. Dan di tengah ketidakpastian ini, beberapa orang pun mulai berusaha mencari bagaimana supaya saya bisa aman. Tapi terkadang, kalau bisa kita ingin merasa aman, kita justru merasa tidak aman. Atau yang bisa disebutnya itu istilahnya security dilemma atau dilema keamanan. Contohnya security dilemma dalam kehidupan kita itu misalnya kita misalnya mau, saya sekarang lagi pusing nih, saya pandemi kosong ke rumah, ayo kita makan di restoran itu, tapi saya takut ya misalnya di situ ada orang kena penyakit gimana, dan itu bukan misalnya apa yang kita lakukan untuk mendapatkan rasa aman kadang justru bisa membuat kita merasa tidak aman. Jadi memang kompleksitas dan nilai-nilai seperti keamanan, ketidakpastian itu adalah suatu fenomena yang inherent dalam kehidupan manusia. Manusia berusaha mencari rasa aman,
kadang mereka manusia itu berusaha supaya mereka bisa mempunyai power atas sekelilingnya, di mana mereka ingin supaya mereka mendapatkan rasa aman melalui kekuasaan atau mereka ingin mengontrol apa yang ada di sekelilingnya dan manusia pun juga diharapkan supaya bisa mempunyai resilience atau ketahanan terhadap bagi hal-hal yang bisa membuat mereka tidak aman. Makanya kan ketahanan itu kita tahu ada Lemhanas sebagai ketahanan nasional dan itu membuktikan kalau misalnya ketahanan itu ada hal yang harus kita dorong juga di tengah rasa tidak aman yang kita alami. Next, next William. Nah, apa sih yang bikin kita takut ya? Ini kita tahu sendiri lah ya, bisa dibaca sendiri, nilai jelek. Bersyukur kita di FISIP kalau nilai jelek nggak dibaca di kelas ya. Kayak guru SMA. Terus juga tidak termotivasi dengan jurusan kuliah, salah jurusan, gue kerja mau jadi apa, terus konflik dengan teman, sahabat nih gue pernah ngalamin, terus juga tidak aman di keluarga, apalagi di PJJ ini ya, di mana kita terpaksa untuk hidup terus dengan keluarga kita tanpa bertemu teman-teman kita, dan penerimaan diri sendiri, kenapa sih saya gendut, kenapa saya jelek, kayak gitu, dan tuntutan zaman, ini zaman 4.0, kau harus bisa ini, gitu, terus juga menjaga diri, gimana gue bisa tetap sehat ya, gimana di tengah kehidupan yang gini-gini, gimana gue bisa sehat, terus juga tuntutan kedewasaan, lu bukan anak kecil lagi, lu juga harus jangan harap lu bisa dibantu nah ini terus, terus juga the one to talk to, kayak kadang ketika kita bicara ke keluarga, belum tentu keluarga kita itu bisa mendengar curhatan kita, makanya kadang tapi kadang teman-teman punya kesibukannya sendiri dan dari banyaknya kekhawatiran yang dimiliki oleh generasi muda, saya ingin itu ada pengkhotbah di PJ kita yang pernah bilang misalnya generasi ini so promising, punya banyak keahlian, tapi so fragile, sangat rawan dan ini next dong. Dan di pandemi ini, kita melihat kalau misalnya masalah-masalah atau ketidakamanan yang ada dalam diri manusia itu semakin terexaggerated atau semakin dipanas-panasin ya. Dari krisis kesehatan global jadi krisis ekonomi dan akhirnya jadi krisis sosial, politik, dan kemanusiaan. Dan pandemi ini juga semakin menguatkan tempo-tempo perlambatan atau tempo-tempo yang ancaman-ancaman dalam kehidupan manusia. Dan ini sangat terasa dalam generasi muda karena menurut New York Times bilang kalau misalnya depresi dan sendirian itu sangat umum di pandemi ini. Di saat para pengusaha itu buat kebijakan PJJ, dan PJJ terus, sedangkan semua roda kehidupan lain sudah bisa berlanjut. Kemudian juga menurut UNICEF juga bilang pelajar itu tidak bisa dipaksa online untuk setahun lagi. Dan itu membuktikan misalnya banyak yang ditimbulkan, yaitu depresi, sendirian, rasa tidak aman, masalah ekonomi, ya keluarga kena PHK tapi masih disuruh bayar kuliah pun, terus juga kesehatan, takut kalau ada keluarga yang kena gimana. Saya juga mengacaukan rencana pribadi, saya mau sekolah, saya mau magang di sini, tapi karena itu nggak bisa ya, jadi memang banyak sekali masalah ditimbulkan sehingga bisa disebut sebagai multifaceted problem ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ya. Dunia yang mengatakan kalau misalnya pandemi ini ya kita hidup di era krisis yang penuh ketidakamanan. Tapi di sini sebagai anak-anak Tuhan ya di sini rasanya kita perlu diingatkan tentang apa yang Alkitab katakan itu sendiri. Mungkin saya akan bacakan ayat pertama dari yang menjadi tema kita ya, yaitu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir guys, saya besok jangan terlalu, memang sih kita harus mikir ya, kita harus makan atau minum apa. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, hidup ini apa yang dimaksud? Hidup ini bukan cuma hidup jasmani kita, tapi hidup rohani. Tuhan membuat kita bisa hidup rohani lagi. Karena kita dilihat misalnya Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, tapi kita itu punya pengharapan. Dan harapan itu bukan hanya soal janji hidup yang kekal, tapi juga janji di kehidupan yang sekarang. Tuhan membuktikan kemiskinan dia itu selalu menyertai. Nah, ini juga ada beberapa ayat yang sebenarnya sudah jadi ayat hafalan ya sejak anak suami ini. Jadi, ia Tuhan itu buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan di sini yang menarik, kita tidak bisa mengulangi pekerjaan yang dilakukan Allah. Bisa saja
apa yang Tuhan rencanakan itu bukan sesuai yang kita mau. Bisa aja Tuhan ubah rencana kita, tapi percaya. Pemirsa kita tetap tekun, kita tetap setia, Tuhan akan memberikan bahasa yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan itu tahu rancangannya itu damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, supaya memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Next. Next. Nah, jadi memang kalau misalnya kita lihat ya, memang namanya ketakutan dan ketidakamanan ini adalah suatu kondisi natural dalam kehidupan manusia. Sejak manusia jadi sudah berusaha, manusia kehilangan kemuliaan Allah dan sejak saat itu akhirnya manusia pun mengalami cobaan karena terpisah dengan dunia, terpisah dengan Allah dan oleh karena itu mungkin ketakutan itu udah hal yang biasa terjadi karena kita tidak bisa mempunyai kontrol terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Kan tadi eksekutif Morgan tahu bilang misalnya manusia itu ingin mengontrol apa di sekelilingnya, makanya manusia cari power gitu. Tetapi kita tidak bisa berada di bawah kontrol dan kita perlu tahu misalnya baik kontrol kualitas tapi juga punya pernah mengalami kehidupannya sendiri. Jadi meskipun mereka manusia yang jadi pasukan itu, tapi mereka tidak lepas dari ini juga. Jadi kalian jangan hindar misalnya ada yang bilang nanti anak Tuhan kok manja mati. Jadi jangan sampai seperti itu karena ini yang sesuai yang terjadi. Kayak Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, atau Daniel ketika di situasinya, Yesaya dia galau karena dia ditunjuk padahal dia katanya masih muda, tidak pandai bicara. Bahkan Yesus sendiri ketika di Anggir Semani dia bilang kalau bisa mampu cawan ini berlalu ya lalui, tapi biarlah kehendakmu terjadi kehendakku. Ini dan satu yang perlu penting buat dicatat adalah Yesus datang memberi terang bagi dunia yang mengalami kegagalan, krisis, dan penuh ketakutan. Dan ini yang waktu itu disebut oleh Bang Niko ya waktu tahun lalu dan dibilang kalau misalnya di tengah ketulusan Yesus datang untuk memberi harapan. Mungkin ini yang bisa jadi pelajaran kita sekarang. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan menghadapi semua ketidakamanan, semua kekhawatiran, dan setelah kita mengetahui tentang pandangan rohani tentang ketidakamanan ini, kita yang pertama adalah menerima diri apa adanya. We are the image of God. Kita imam Buddha. Jadi kita percaya kalau misalnya kita ini sudah diciptakan Tuhan seperti ini. Oleh karena itu janganlah berpikir kayak kita ini rendah atau kita ini tidak. Kita ini secara Allah. Makanya kita harus bisa menerima diri sendiri dan ketika kita merasa tidak ada sesuatu yang bisa kita bicarakan itu kita bicara kepada Tuhan cari dia dan bilang apa yang kamu alami bahkan nggak jarang Tuhan pun juga bisa ketika kita nggak punya manusia buat bicarakan Tuhan akan datang cari orang atau cari teman supaya kita bisa cerita gitu kayak dulu karena ada juga cerita pembimbing pembimbing di gereja saya juga gitu dia jadi kita supaya bisa cari teman yang dekat di kelompok sharingnya dia dan akhirnya dia dapat dan selain itu juga salah satu hal yang penting adalah karena kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang di sekitar kita ya kita cobalah kontrol apa yang bisa kita kontrol sendiri seperti misalnya ya kita karena kita kuliah ya kita belajar lebih serius kita bisa lebih lebih enggak malas-malasan dan tapi kalau misalnya sesuatu itu nggak bisa kita kontrol kayak misalnya pandemi yang nggak selesai-selesai ini ya kita serahkan saja kepada Tuhan mau apa Tuhan punya konsep seperti itu dan ini juga ayat yang diharapkan bisa menguatkan itu segala perkara dapat tanggung dia yang berikan kekuatan kepadaku dan juga ini ada juga quotes lagi ya yang waktu ikut berdoa minggu lalu kan saya juga udah sharing ya ini jadi nothing can separate me from the love of God dan kalau kita baca ayat originalnya di Roma 8 ayat 38-39 itu dikatakan bahwa bukan apapun bukan ketakutan bukan penderitaan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan artinya yang memang Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dan kemudian kita bukan arah kita untuk lari dari Tuhan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan ini yang penting juga meskipun hal-hal tidak selalu indah tapi Tuhan selalu memberikan penyertaan makanya Immanuel Tuhan beserta kita tsunami book itu jadi itu kebetulan yang paling kanan itu adalah national motonya Russian Empire ya memang God is with us jadi kayak jadi memang itu yang penting untuk kita alih
renungkan bersama ya di tengah pandemi dan ketidakpastian yang kita alami. Mungkin sekian dari apa yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila agak berburu dan agak cepat karena saya juga bingung waktunya juga agak cepat, tapi ini cukup baik yang ingin bisa sampaikan. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada konsep-konsep keilmuannya agak kurang seperti aku biasanya bukan anak football atau HI banget, tapi mungkin itu bisa memberi pandangan alternatif juga terhadap tidak akan atau insecurity dan anxiety at work. Yang terima kasih, selalu Tuhan memberkati.